怎么了，双儿？等父寡人媳妇爹和圣皇围攻，可能是吓到了。小双的天赋平庸，待到我为将军，我定要让他。去发誓，退出万民印的征。万物归于寂静。世界了解。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season ke-7 episode terbarunya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya, dimana ini adalah episode yang ke-6-nya. Jangan merasa ini adalah akhir dari hidupnya. Namun Kinyu datang dan sangat cepat untuk bisa menyelamatkannya. Selain itu ia juga ingin membawanya kembali. Janganlah menenangkannya karena ia baik-baik saja. Berhubung 8 kaisar telah berbuat seperti ini, maka Kinyu sendiri yang akan bertindak. Ia ingin melihat apakah mereka itu masih mampu untuk merebut stempel bumi dari tangannya. Kinyu pun akan memperlihatkan kekuatan mengerikan yang ia miliki. Seketika saja semua itu pun membuat para God King terkejut. Pasalnya, kekuatan yang Kinyu miliki berada jauh di atas mereka. Sebenarnya, 8 kaisar suci itu sadar betapa mengerikannya kekuatan yang Kinyu miliki. Jika tidak segera berhenti, maka penguasa Huangfu takutnya klan mereka tidak akan memiliki keturunan lagi. Karena itulah dia meminta Kinyu untuk berhenti, di mana stempel bumi bisa menjadi milik kelompoknya. Namun, Kinyu itu harus berjanji untuk tidak terlibat dalam perebutan stempel surgawi. Sayang sekali mereka itu telah mengancam orang yang salah, karena Kinyu tidaklah peduli dengan ancaman tersebut. Namun Jianglan justru setuju, karena baginya perebutan harta ini sudah merenggut banyak korban. Ini merupakan hal yang tidak dia inginkan. Karena itulah Jianglan bersumpah kalau dia tidak akan ikut serta dalam perebutan stempel surgawi. Jika ia melanggar, maka jiwanya akan hancur. Berhubung ia bersumpah, jadi jika ada yang masih berani menyerang kota kabut, maka jangan salahkan mereka. Padahal satu persatu dari kaisar suci pun memutuskan untuk pergi. Bagi Zhao, tempat dengan kekuatan terkuat di alam dewa bukanlah lagi lautan Sura, melainkan kota kabut. Padahal Jiang Fan pun pergi dengan perasaan yang sangat kesal. Sementara itu, keluarga Huangfu juga memilih untuk pergi. Namun mereka masihlah belum bisa melupakan kematian dari Liu Xing. Sementara itu di sisi lain terlihat dengan jelas kalau Kinyu masihlah belum melepaskan Luo Fan dan Ratu Laut Darah. Kinyu kembali keluar untuk menyadarkan Luo Fan kalau alasan Jianglan menghabisi Ansu merupakan pembelaan diri saja. Ia tidaklah memiliki dendam kepadanya. Namun Luo Fan hanya tertawa karena bagaimana bisa Kinyu menganggap Jianglan itu tidak bersalah. Luo Fan mengakui kekuatan Kinyu sangatlah mengerikan. Namun dendam Ansu pasti akan dia balaskan. Kinyu tidaklah mempermasalahkan hal itu dan mempersilahkan Luo Fan untuk pergi. Di sini Ratu Laut Darah masihlah belum pergi sambil memintanya untuk tidak merebut stempel surgawi dari tangannya. Kinyu tidaklah tertarik dengan harta itu. Namun dia penasaran dengan perubahan sikap yang sebelumnya dia lakukan. Ratu Laut Darah akan memberitahukan hal tersebut selama Kinyu mau membantunya dalam perebutan stempel surgawi. Tapi Kinyu tidak tertarik dan memilih pergi. Begitu pula dengan Ratu Laut Darah. Setelah pertarungan besar itu, Kinyu kembali ke kota kabut, di mana mereka menyambut kedatangannya. Kinyu menenangkan Jiangli karena ia dan Paman Lan baik-baik saja. Selain itu, Jianglan telah berhasil memahami penghentian waktu yang mana itu telah membantunya dalam memukul mundur 8 kaisar suci. Berhubung stempel surgawi itu akan segera muncul, maka takutnya para God King itu akan kembali menyerang kota kabut. Karena itulah Hao Fei dan Xiao Hei harus segera meningkatkan kekuatan mereka untuk bisa membantu Kinyu. Di sini Xiao Hei melakukan latihan tertutup, terlebih lagi dia telah memahami sesuatu saat Jianglan menggunakan teknik penghenti waktu. Ini sangatlah wajar karena teknik pedang cahaya kilat milik Xiao Hei sejak awal berasal dari pemahamannya tentang hukum waktu.
Xiaohe berjanji kepada Qin Yu kalau ia pasti akan menjadi seorang God King juga. Saat kemudian mereka semua pun pergi. Sementara itu Qin Yu tentu saja merindukan Jiang Li. Selain itu ia juga telah memberitahu kalau tidak lama lagi lapisan kedua alam semesta barunya akan segera selesai. Jadi dalam beberapa waktu itu Qin Yu harus berkultivasi secara tertutup. Jiang Li tidaklah mempermasalahkan hal itu. Jadi urusan di luar bisa diserahkan kepadanya. Di sini Qin Shuang pun memeluk ayahnya di mana ia tidak ingin dia pergi lagi. Terlebih lagi saat pertarungan itu terjadi, Qin Shuang sempat ketakutan. Qin Shuang ini sangatlah kesal kepada orang-orang jahat yang terus mengganggu ayah dan kakeknya. Sebenarnya Qin Shuang kesal kepada dirinya sendiri yang tidak sekuat kakaknya. Jadi ia tidaklah bisa membantu ayahnya. Qin Yu menenangkan putranya karena bagaimanapun ialah yang akan melindunginya. Namun bukan itu yang Qin Shuang inginkan. Sebagai ayah, Qin Yu sangatlah bingung bagaimana cara membantu Qin Shuang. Terlebih lagi bakatnya biasa saja. 怎么了，双儿？等父大人，媳妇爹和圣皇围攻，可能是吓到了。小双的天赋平庸。 Tapi Qin Yu harus kembali fokus dalam berkultivasi untuk menciptakan lapisan kedua dari alam semesta barunya. Perlahan pasti Qin Yu pun akhirnya mulai melihat lapisan kedua dari alam semesta barunya, di mana hal ini benar-benar sangatlah kompleks. Qin Yu baru sadar setiap individu memiliki aturannya sendiri. Ini tidak akan mudah menyatu. Ia juga masihlah bingung menggabungkan 3 individu menjadi satu. Selain ia, Xiaohe juga tengah sibuk dalam pemahamannya terhadap kekuatan hukum waktu. Dan sepertinya Qin Yu sedang mengawasi latihan Xiaohe. Meskipun memahami hukum waktu itu sulit, tapi perlahan-lahan pasti Xiaohe berhasil menemukan jawaban yang selama ini dia cari. Qin Yu sendiri telah membentuk 3 alam di alam semesta barunya. Meskipun ini tampak tidak terhubung, namun nyatanya mereka saling melengkapi dan sangatlah menguntungkan satu sama lain. Selain itu, ketiga alam ini sangatlah cocok untuk mereka bertiga. Jadi untuk mencari kesempatan di tengah perbedaan itu hanya dengan metode penyatuan alam semesta saja. Bagi Qin Yu, setelah lapisan alam dewa yang baru ini sempurna, maka sudah bisa dikatakan kalau alam semesta barunya bisa dianggap telah sempurna. Qin Yu juga telah berhasil menggunakan kekuatan hukum waktu, yang mana ini tentu membuatnya senang. Sebab itu menandakan kekuatan waktu di alam semesta baru juga telah sempurna. Dan begini, Qin Yu akhirnya bisa menggunakan penghentian waktu. Tapi ia masihlah belum tahu apakah penghentian waktu miliknya akan berbeda dengan milik Paman Lan dan yang lainnya. Karena Qin Yu bisa merasakan perbedaan kekuatan tersebut. Xiang berpindah kepada Xiaohe yang perlahan-lahan menetas dan akhirnya keluar juga dengan wujud barunya. Yang mana akhirnya Xiaohe itu telah berhasil mencapai ranah God King. Ia pun memperlihatkan semua ini kepada mereka yang tentu saja membuat mereka menjadi sangat senang. Karena usaha keras Xiaohe dalam alam semesta baru tidaklah sia-sia. 万物归于寂静。世界有。 Namun sesaat kemudian sebuah petaka petir terjadi. Jiang Lan tidak menduga dalam satu hari ini akan terlahir 2 God King sekaligus. Ini adalah kali pertamanya dalam sejarah. Qin Yu penasaran siapakah itu, jadi dia langsung saja melakukan pencarian. Di mana ternyata itu adalah Zhao Xian, kenalan lama mereka dari kota Laifa. Zhao Xian benar-benar sangatlah senang karena pada akhirnya ia berhasil juga menembus level God King. Zhao tentu saja merasa sangatlah bangga dengan pencapaian putranya. Zhao Xian yang baru saja keluar dari pengasingan penasaran di manakah paman kedua, paman ketiga dan sepupunya, karena mereka tidaklah menyambut dirinya. Zhao memberitahu kalau sekarang kota Laifa hanya tinggal mereka berdua, karena anggota keluarga mereka telah dihabisi oleh Qin Yu. Mendengar kabar ini tentu saja membuat Zhao Xian menjadi sangat terkejut, karena paman kedua dan ketiganya padahal sangatlah kuat. Zhao pun memberikan ingatan tersebut kepada putranya agar bisa melihat dengan jelas bagaimana cara mereka dihabisi. Selain itu, kekuatan yang Qin Yu miliki sekarang sudah melampaui kekuatan dari Raja Dewa Asura. Jadi dengan kekuatan yang sekarang mereka miliki, maka bisa dikatakan kalau mereka berdua bukanlah tandingannya. Zhao Xian tidaklah melupakan hal itu. Selain itu, ia bingung mengapa kakeknya tidak bertindak. Karena itulah dia ingin segera menemui kakeknya. Sesampainya Zhao Xian di sana, terlihat kalau Zhao An itu memberikan selamat kepada cucunya, karena dia telah berhasil mencapai level God King. Hanya saja Zhao Xian itu langsung melampiaskan amarahnya karena kakeknya itu tidak menghabisi Qin Yu atas semua perbuatannya. Zhao meminta maaf kepada ayahnya, tapi Zhao An tidaklah mempermasalahkan hal itu karena kemarahan cucunya bukanlah untuk dia sendiri, melainkan untuk kota Laifa.
Ia menjelaskan di saat gunung Exalted Celestial turun, ia telah mendapatkan banyak batasan. Tapi di saat ia membantu Jiang Fan, maka hal itu akan dia gunakan untuk menghabisi Qin Yu. Joan pun mengambil pedangnya dan dia harap Qin Yu akan datang merebut harta terakhir. Dan begitulah ia pasti akan menghabisinya dan membuat Qin Yu merasakan pahitnya roh sejati lenyap. Ini tentu saja membuat Zhao dan Josian senang. Yang berpindah kembali ke gunung Exalted Celestial, di mana para God King masih menunggu munculnya harta ketiga. Sesaat kemudian Josian dan Zhao Hao pun datang, disusul juga oleh Jiang Fan. Melihat wajah masam dari Jiang Fan membuat Zhao Hao tertawa, karena demi stempel itu ia rela melepaskan Jiang Li dan juga Jiang Lan. Jika Qin Yu masih berada di pihaknya, maka mengambil stempel itu pasti akan jauh lebih mudah. Jiang Fan pun sempat kesal, namun ia masihlah bisa menahan diri. Karena demi menjadi seorang Exalted Celestial, ia akan melakukan apa saja. Zhao pun tertawa karena di saat Zhao datang, maka tidak akan ada satupun yang bisa memperebutkan harta itu dari tangan mereka. Kelompok Qin Yu juga tengah menyaksikan perebutan itu, di mana Zhao Qiluin dan Yi Yufeng ternyata telah mundur dari perebutan pusaka suci. Ini terjadi karena sumpah yang sebelumnya Jiang Lan ucapkan, jadi mereka pun tidak tertarik lagi. Terlebih lagi bagi Zhao Qiluin, ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Sementara bagi Xiaohui, kelompok Jian Fan terlihat sangat santai. Mereka sepertinya percaya diri dapat memiliki harta itu. Jiang Lan pun berpikir kalau mungkin sejak awal kepemilikan dari stempel surgawi sudah ditentukan. Sesaat kemudian sesuatu pun telah terjadi pada induk harta, di mana perlahan-lahan non pasti beberapa hal pun terjadi. Hingga pada puncaknya stempel surgawi pun menampakkan dirinya juga, di mana ini tentu saja menarik perhatian seluruh God King. Tanpa berlama-lama, harta ini pun mulai memperlihatkan wujudnya di hadapan semua orang. Para God King tentu saja tidak ingin melepaskan hal tersebut. Alhasil perebutan pun terjadi di antara mereka. Hal ini sangatlah hebat, jadi tidak ada satupun kerjasama di antara para God King. Mereka saling menyerang satu sama lain hanya demi bisa menguasai harta itu. Namun sejauh ini tidak ada yang bisa dikatakan unggul, karena bagaimanapun para God King saling menyerang satu sama lain. Bahkan di saat ada yang hendak mendekati harta itu, serangan bertubi-tubi dari segala sisi langsung saja tertuju kepada mereka. Dan begitu mendapatkan harta tersebut tidaklah mudah dilakukan. 8 kaisar suci saling menyerang satu sama lain. Sementara para God King yang bukan berasal dari 8 kekaisaran suci bisa dengan mudah dihabisi. Sampai pada puncaknya, harta ketiga itu pun masuk ke dalam sebuah formasi. Terlihat kalau kelompok Jiang Fan tidaklah ikut melakukan pengejaran, karena mereka ingin melihat mereka bersenang-senang dulu. Karena di saat Zhao datang, maka para God King yang mengira bisa mendapatkan harta tersebut pasti akan terdiam. Josian saat ingin melihat ekspresi dari mereka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.